Assalamualaikum and hello guys, welcome back to our channel Hack Creative. Kali ini kita akan membahas 10 kelebihan Sony A6500. So don't go anywhere, kita intro dulu. Baiklah, kita akan langsung bahas satu persatu kelebihannya. Kelebihan yang pertama dan yang paling saya suka dari A6500 ini, dia bisa merekam video dengan kualitas Full HD atau 1080p. Frame rate-nya itu bisa sampai 120 fps, yang mana itu udah sangat cepat banget gitu kan. Nah, 120 fps ini akan sangat berguna kalau kamu buat video slow motion. Walaupun sebenarnya 60 fps saja sudah cukup. Akan tetapi 120 fps tentunya akan bikin video slow motion kamu lebih smooth lagi. Kelebihan yang kedua adalah Picture Profile S-Log. Di A6500 ada S-Log 2 dan S-Log 3. Keduanya kurang lebih fungsinya sama. Intinya, merekam dengan S-Log ini akan memberikan hasil gambar atau hasil video yang agak buram atau ya seperti hitam putih tapi nggak hitam putih ya. Yang mana dengan hasil yang agak buram ini, nantinya kamu bisa melakukan grading yang lebih optimal di software editing. Jadi akan sangat berbeda sekali hasilnya kalau kamu menggunakan picture profile yang selain S-Log dengan menggunakan S-Log. Ditambah lagi kamu juga bisa menggunakan template template grading lah kalau saya katakan, yang orang-orang biasanya nyebutnya LUTs. LUTS gitu. Jadi kamu tinggal pakai LUTs-nya, video S-Log kamu langsung berwarna sesuai dengan LUTs yang kamu pakai tersebut. Kelebihan yang ketiga adalah autofocus. A6500 ini punya 425 phase detection atau titik fokus di sepanjang layarnya. Jadi itu udah banyak banget. Yang hasilnya autofocus di A6500 ini super fast, super reliable, mantap lah pokoknya. Kalau saya bandingkan dengan yang D3300 dulu, waduh, jauh ya. A6500 ini cepat banget fokusnya. Dia face detection-nya juga bagus banget. Kalau nggak salah ada eye focus-nya juga. Jadi dia bisa fokus ke retina mata kita. Kelebihan yang keempat adalah IBIS atau In-Body Image Stabilization. A6500 ini punya stabilizer di dalamnya. Jadi kalau kamu mau syuting handheld atau pakai tangan aja tanpa tripod, itu kamu nggak perlu khawatir hasil jepretan atau hasil video kamu shaky. Ya, jadi akan distabilkan oleh body dari A6500 ini asal guncangannya nggak terlalu besar. Jadi kalau yang kecil-kecil masih bisa diatasi sama IBIS-nya ini. Dan itu akan sangat berguna sekali kalau kamu juga menggunakan lensa yang tidak ada stabilizernya. Nah, pengalaman saya waktu menggunakan yang D3300 dan dikombinasikan dengan lensa Yongnuo itu kan dua-duanya nggak ada stabilizernya. Jadi saya harus benar-benar super steady gitu. Jadi harus benar-benar nggak gerak waktu ngerekam atau waktu foto gitu. Kelebihan yang kelima adalah customize dan recall button. Jadi A6500 ini punya 3 customize button yang mana masing-masing bisa desain atau bisa mewakili satu menu yang ada di kamera ini. Terus ada juga 2 recall button. Recall button ini fungsinya buat menyimpan settingan kamera. Contoh saya simpan settingan yang 24 fps di recall 2 dan yang settingan 120 fps di recall 1. Jadi walaupun nanti saya rubah-rubah tuh settingan di posisi yang manualnya, saat saya butuh yang ngerekam 120 fps, saya tinggal switch ke recall 1, dan kalau saya butuh yang 24 fps, tinggal saya rubah, saya switch ke recall yang kedua. Kelebihan yang keenam adalah Wi-Fi dan Bluetooth. Jadi konektivitas A6500 ini tidak cuma menggunakan micro SD, tapi dia juga ada Wi-Fi dan Bluetooth-nya. Jadi kamu bisa kirim-kirim file lewat aplikasi Sony Image Mobile, kalau nggak salah namanya ya, dari smartphone.
dari kamera ke smartphone kamu. Tapi yang lebih penting nih, A6500 ini dia bisa dikendalikan jarak jauh oleh smartphone. Dalam arti kata, dia bisa ngambil foto dari smartphone. Kalau di D3300 dulu itu kan harus pakai trigger, yang mana harganya itu ya ratusan ribu kalau yang infrared gitu, kalau yang kabel sekitar puluhan ribu lah. Tapi ini kita bisa dengan gratis pakai aplikasi yang udah ada di A6500-nya, terus kita tinggal pairing antara smartphone kita dengan A6500 dan kita bisa ngambil gambar dari jarak jauh. Kelebihan yang ketujuh adalah 4K. Jadi A6500 ini mampu merekam video dengan resolusi 4K. Walaupun saya sendiri belum ngedit yang 4K ya, saya masih pakai yang Full HD. Akan tetapi jika suatu saat standarnya sudah bukan lagi Full HD, tapi ke 4K, A6500 ini sudah bisa memberikan kualitas 4K tersebut. Kelebihan yang ke-8, A6500 ini punya tipe layar yang tilt screen. Jadi dia bisa menghadap ke belakang, menghadap ke atas, atau menghadap ke bawah. Ya walaupun tidak seoptimal yang articulated ya, yang bisa menghadap ke atas, tapi setidaknya A6500 masih memberikan pilihan jangkauan layar yang lain ya, selain yang ke belakang saja gitu. Kelebihan yang ke-9 adalah USB charging. Jadi Sony A6500 ini sudah menggunakan USB untuk melakukan pengisian daya baterainya. Dan pengisiannya dilakukan di bodi kamera, tidak menggunakan charger eksternal atau charger terpisah gitu ya. Jadi untuk chargingnya itu dikasih, memang ada adaptornya, tapi dia nyoloknya atau dia nyambungnya langsung ke bodi A6500. Nah, kenapa saya sebut kelebihan USB charging ini? Karena kalau pada saat ngerekam seperti ini, saya juga bisa menggunakan USB charging tersebut. Jadi, proses perekamannya itu dia bisa non-stop otomatis. Atau kalau kamu sedang berada di luar, kamu bisa juga menggunakan power bank untuk melakukan pengisian daya di A6500. Dan kelebihan yang ke-10 adalah touchscreen. Jadi layar A6500 ini dia udah touchscreen sebenarnya, walaupun belum semuanya bisa difungsikan dengan touchscreen. Tapi ada beberapa fitur seperti contohnya focusing yang kita bisa menggunakan layar untuk melakukan fokusnya. Ada yang bisa digeser-geser, ada juga yang dengan sekali sentuh saja itu udah fokus. Jadi fitur touchscreen di A6500 ini cukup membantu karena tidak semuanya harus dilakukan dengan tombol analog. So guys, itu dia 10 kelebihan Sony A6500. Semoga apa yang saya sampaikan di video kali ini bisa menjadi wawasan tambahan buat kamu, utamanya bagi kamu yang akan membeli kamera ini. Tapi jangan lupa, saya juga nanti akan posting video 10 kekurangan Sony A6500. Jadi pastikan tetap terus selalu always pantengin channel kita Hey Creative Studios. Akhir kata, saya Farin Muhammad untuk Hey Creative Studios. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum and bye-bye.